Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola dan selamat datang lagi di channel JP Story. Oke, di konten terbaru kali ini saya akan review pertandingan Piala Presiden 2025 match pertama yang mempertemukan Persib Bandung melawan Port FC dan Oxford United melawan Indonesia All Star. Persib Bandung harus takluk dari Port FC dengan skor 2-0 dan Oxford United itu menang telak melawan Indonesia All Star dengan skor 6-3. Nah, sebelum saya lanjutkan, kembali saya ingatkan kepada kalian, jangan lupa like-nya jika Anda menyukai video ini, tekan tombol subscribe-nya jika Anda belum, dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Nah, ini adalah turnamen pramusim gitu ya, jadi jangan disikapi dengan berlebihan. Apapun hasilnya ya ini pramusim. Ini adalah liga atau pertandingan uji coba lah, intinya seperti itu. Jadi semua tim itu menampilkan sesuatu yang memang tidak biasa ya mereka tampilkan di liganya masing-masing. Jadi ini adalah pertandingan berbau spekulasi, pertandingan berbau eksperimen ya, pertandingan ya menguji mental pemain, kualitas pemain ya, melihat sejauh mana kemampuan pemain yang akan akan mengarungi liga-liga yang sangat panjang ya di musim baru. Lalu ini adalah kesempatan untuk pelatih dalam menentukan game plan yang akan diterapkan di musim baru. Nah, jadi apapun hasilnya jangan disikapi secara berlebihan ya. Kita santai saja, kita lihat ini sebagai sebuah pertandingan sepak bola dan sebuah hiburan. Nah, saya ingin bahas terlebih dahulu Persib Bandung nih karena ya jujur Persib sangat diunggulkan sebenarnya oleh para netizen di Piala Presiden 2025 ini. Namun kemarin di pertandingan pertama melawan Port FC, Persib Bandung harus takluk dengan skor 2-0 dan menurut saya wajar-wajar aja gitu ya. Karena Boyan Hodak sendiri itu menyampaikan bahwa ya Persib tidak punya target khusus ya di Piala Presiden 2025 ini. Ini murni hanya menguji kesiapan pemain, menguji skill pemain, menguji kemampuan pemain dan bereksperimen tentang game plan yang akan diterapkan di musim depan. Nah, di babak pertama Persib Bandung menurunkan dalam starting line up itu hampir 6, bukan hampir sih, bahkan 60% itu merupakan pemain baru. Hamrai Hanusa, Dewangga, Luciano, William Marsilio, Sadi Ramdhani, dan William Barros itu langsung menjadi starting line up atau 11 pemain yang diturunkan di menit atau di awal pertandingan melawan Port FC. Nah, sedangkan wajah-wajah lama itu yang dimainkan kemarin oleh Boyan Hodak di penjaga gawang itu Teja Paku Alam, lalu Ahmad Juprianto, ini adalah pemain yang nyaris berkepala 4 ya, masih juga dipercaya oleh Boyan Hodak. Lalu juga Maklok, Zulkifli, nah ini yang menyita perhatian kemarin, dan Jalnando. Nah, untuk Hamrai Hanusa jujur ya, melihat kemarin penampilannya itu sangat begitu ngotot sekali pemain ini dan bagus sekali ya secara pembacaan arah bola, lalu juga antisipasi pergerakan pemain. Memang Hamrai Hanusa harus saya akui itu punya kemampuan dan kualitas. Dewangga itu kalau nggak salah Dewangga 90 menit ya full ya mainnya nggak tergantikan. Itu menunjukkan bahwa kepercayaan pelatih kepada dirinya itu sudah mulai tumbuh. Nah, tinggal bagaimana Dewangga ini dalam menjaga kepercayaan itu dengan memberikan penampilan terbaik. Namun secara overall penampilan Dewangga ya meskipun masih banyak kekurangan yang harus dievaluasi, tapi secara keseluruhan ya memang oke lah ya. Lalu Luciano, nah ini Luciano yang saya katakan tuh di beberapa konten sebelumnya tentang pemain ini adalah pemain yang memang bisa menjadi penghubung yang cukup efektif ya untuk lini belakang, lini tengah, dan lini depan. Dan kemarin di laga melawan Port FC, Luciano ini tampil sangat apik sekali ya kan. Bersama Maklok di lini tengah ya kan, yang mampu memberikan sentuhan-sentuhan bola yang sangat begitu baik, dan bahkan beberapa kali ia memberikan ya umpan-umpan terukur ke lini depan, ke William Marsilio ataupun ke William Barros. Namun ya meskipun bisa secara keseluruhan bisa dikatakan baik pemain ini, tapi ya masih banyak hal yang perlu di-up lagi nanti oleh Boyan Hodak. Dan saya rasa Boyan Hodak sudah punya catatan-catatannya ya mengenai performa pemain yang ditampilkan kemarin. Lalu William Marsilio. Nah, untuk William Marsilio ini kelihatan masih belum optimal lah ya. Ya masih ragu gitu ya. Ada beberapa momen ketika ia memegang bola justru tidak bisa diefektifkan dengan baik ya kan. Lalu meskipun cara ia memegang bola itu ya banyak orang yang mengatakan bahwa pemain ini adalah seniman ya di atas lapangan. Memang ia jago sekali dalam olah bola ya, seperti halnya pemain-pemain dari Brazil ya. Tetapi secara secara
kemampuan untuk memberikan perubahan di saat tim sedang kesulitan dan sebagainya, ia masih beradaptasi, ya kan. Lalu Sadi Ramdhani, bagus sekali Sadi Ramdhani ya, karena ya untuk Sadi Ramdhani karena kan ia pun pernah bermain di Liga Indonesia sebelumnya, jadi ya ia tidak terlalu bermasalah ya dengan adaptasi dan sebagainya. Lalu William Barros, nah ini belum terlalu optimal ya peran dari William Barros, ada beberapa peluang yang harusnya bisa dimaksimalkan menjadi sebuah gol ya, tapi ya mungkin inilah tujuan dari uji coba atau turnamen pramusim. Jadi untuk mengetes gitu ya sejauh mana kesiapan pemain dan apa yang harus ditingkatkan ya dari setiap kemampuannya. Dan paling mencolok ya di penampilan kemarin yaitu penampilan dari Zulkifli ya, pemain muda dari Persib Bandung ini ya sedang berupaya memberikan atau mengeluarkan semua kemampuannya. Bisa kita saksikan di pertandingan kemarin meskipun saya yakin itu belum mencapai kemampuan terbaiknya. Tetapi oke lah ya untuk sekelas pemain ini punya potensi, punya bakat. Dan akan sangat seru jika Zulkifli ini bisa segera ya beradaptasi dan menyesuaikan diri bersama permainan-permainan dari Boyan Hodak dan di Persib senior. Ini akan seru persaingannya karena di posisi Zulkifli itu banyak sekali pemain yang mengisinya ya. Salah satunya adalah Beckham Putra dan Febri Haryadi ya. Jadi ini adalah kesempatan untuk Zulkifli ya. Kapan lagi bisa bersaing bersama pemain-pemain bintang gitu. Jadi saya harap pemain-pemain muda dari Persib Bandung ya itu bisa segera ya segera menyesuaikan diri, segera dan juga fokus untuk berlatih karena untuk menjadi seorang pemain profesional itu dibutuhkan dibutuhkan fokus yang tingkat tinggi ya, karena karir pemain sepak bola itu ya maksimal hanya sampai umur 35. Jadi di saat pemain muda itu akan sangat menentukan ya bagi karir kedepannya. Nah, sedangkan di bangku cadangan itu masih ada Adam Pisibek, lalu juga Patricio Matricardi dan Berginho. Patricio Matricardi itu dimasukkan ya karena Ahmad Prianto di babak pertama mengalami cedera, maka ia langsung dimasukkan oleh Boyan Hodak. Berginho itu masuk di babak kedua. Masih belum kelihatan lah kemampuan dari Berginho ini, beberapa kali miss ya bola-bola di Berginho, namun tidak apa-apa karena ini masih turnamen pramusim. Nah, sedangkan dari Port FC mereka tidak terlalu banyak berubah sebenarnya. Komposisi pemain dari Port FC hampir 70% itu diisi oleh pemain-pemain lama. Ada juga pemain-pemain baru, salah satunya adalah Mateus Pato yang musim kemarin membela Borneo FC, dan di pertandingan melawan Persib ia sempat diturunkan juga ya di babak kedua, namun ya belum bisa berbuat apa-apa juga gitu ya. Dan semoga ya Mateus Pato dimanapun berada karena ini adalah pemain yang memang sangat melegenda ya di Liga 1 Indonesia. Nah itu jadi di match kedua nanti Persib akan berhadapan dengan Dewa United tepatnya pada hari Selasa nanti. Dan sedangkan di pertandingan melawan Oxford, melawan Indonesia All Star, nah ini yang seru sebenarnya melihat pertandingan ini karena hasil akhir dari pertandingan ini yaitu dengan skor 6-3. Bagi saya skor 6-3 itu bukan sesuatu yang baik-baik saja bagi Oxford United karena mereka unggul dari segala hal. Di atas kertas mereka unggul segalanya. Ya, materi pemain, kualitas pemain, dan lain sebagainya unggul lah. Ya, sedangkan lawannya adalah Indonesia All Star yang mana ini di Indonesia All Star juga bukan semua pemain terbaik di Liga 1 khususnya pemain lokal ada di sana. Ya kan seperti Rizky Ridho kan nggak ada juga di sana gitu. Tapi yang membuat Indonesia All Star bisa mencetak 3 gol menurut saya itu adalah karena mereka tampil tidak dalam tekanan. Ya mereka bebas-bebas aja. Mau menang, mau seri, apalagi kalah gitu ya. Itu tidak menjadi persoalan bagi mereka gitu. Ya kan? Kelihatan lah ya dari permainan semalam yang ditampilkan oleh Indonesia All Star. Mereka tampil lepas. Ya, berani menyerang ya dan sebagainya. Dan ya itu ya ketika pemain tanpa tekanan ya bisa kita lihat ya kemampuannya keluar 100%. Dan untuk Oxford United kebobolan 3 gol itu bukan sesuatu yang patut untuk dirayakan ya karena dan saya yakin ini akan dievaluasi secara mendalam oleh pelatih dari Oxford United dan manajemennya. Ya karena ini lawannya Indonesia All Star dan 3 gol yang masuk ke gawang Oxford United itu berawal dari kesalahan semuanya. Jadi ini wajib dievaluasi dan di pertandingan selanjutnya Oxford United itu akan berhadapan dengan Arema FC. Nah itu teman-teman, terima kasih. Jangan lupa like-nya sekali lagi jika Anda menyukai video ini. Tekan tombol subscribe jika Anda belum dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Saya JP Story, kita kembali lagi di konten selanjutnya. Salam sepak bola.